Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kolis Naval Pamungkas dengan NIM 2250439 BI 11128 dari kelompok 11. Izin memaparkan materi biostatistika berjudul aplikasi statistika di bidang biologi. Topik presentasi pada kesempatan kali ini, yang pertama ada tujuan jurnal, kedua jenis variabel random, ketiga distribusi variabel random, keempat penggunaan variabel random, dan yang terakhir kesimpulan. Jurnal penelitian yang kita ambil berjudul efek paparan sinar X terhadap frekuensi mikronukleus sel limfosit dan pemanfaatannya untuk pengembangan dosimeter biologi. Karya Astari Pramana dan Syaifuddin pada tahun 2015. Tujuan artikel jurnal tersebut yang pertama untuk mengetahui pengaruh radiasi pengion terhadap patahan ganda DNA. Yang kedua untuk mengetahui penggunaan distribusi Poisson pada penelitian ini. Yang ketiga untuk mengetahui penggunaan uji mikronukleus atau MN pada penelitian ini. Dan yang keempat untuk mengetahui frekuensi MN atau mikronukleus sel limfosit yang terbentuk setelah paparan radiasi sinar X berbasis gender dan umur responden atau pendonor. Jenis variabel random yang digunakan pada penelitian ini yaitu jenis data discrete. Data discrete sendiri adalah data yang nilainya memiliki kemungkinan nilai terbatas dan antar nilai satu dengan yang lainnya terpisah. Selain itu digunakan juga distribusi Poisson. Distribusi Poisson menggambarkan probabilitas pada peristiwa acak atau random yang akan terjadi pada jeda atau interval waktu atau ruang dengan kondisi probabilitas sangat kecil. Meskipun jumlah percobaan yang dilakukannya besar, tetapi hasilnya tidak berarti. Penggunaan variabel random pada artikel jurnal penelitian. Variabel random sendiri adalah variabel numerik yang nilai spesifiknya tidak dapat diprediksi dengan pasti sebelum dilakukan eksperimen. Variabel random disebut juga dengan variabel terikat. Ada dua jenis variabel random. Yang pertama variabel random discrete, yang kedua variabel random continue. Pada eksperimen yang telah dilakukan, variabel random tersebut berupa frekuensi mikronukleus. Tujuannya digunakan variabel random frekuensi mikronukleus adalah untuk mengetahui frekuensi mikronukleus atau MN yang terbentuk setelah paparan radiasi sinar X berbasis gender dan umur responden. Distribusi variabel random yang digunakan pada penelitian tersebut adalah distribusi Poisson. Distribusi Poisson digunakan untuk mengetahui peluang suatu kejadian random dengan ruang sampel yang banyak dan peluang terjadinya sangat kecil. Ciri-ciri distribusi tersebut yaitu yang pertama, hasil percobaan pada suatu selang waktu dan tempat tidak tergantung dari hasil percobaan di selang waktu dan tempat yang lain yang terpisah. Yang kedua, peluang terjadinya suatu hasil percobaan sebanding dengan panjang selang waktu dan luas tempat percobaan terjadi. Hal ini berlaku hanya untuk selang waktu yang singkat dan luas daerah yang sempit. Yang ketiga, peluang lebih dari satu hasil percobaan akan terjadi pada satu selang waktu yang singkat dan luasan tempat yang sama diabaikan. Distribusi Poisson diambil menggunakan eksperimen Poisson, yaitu eksperimen yang menghasilkan sebuah kejadian random X selama rentang waktu atau ruang tertentu. Pada artikel jurnal penelitian di bagian metode kerja, waktu dan ruang tertentu tersebut berupa 72 jam di sebuah tabung di inkubator. Di tabung tersebut terdapat sel darah yang dikulturkan sehingga akan menghasilkan populasi atau ruang sampel yang banyak. Frekuensi MN atau mikronukleus sel limfosit yang terbentuk setelah paparan radiasi sinar X tersebut akan terjadi secara random. Lalu pada hasil penelitiannya menggunakan
dua dosis radiasi, yang pertama 0 gray dan yang kedua 2 gray. Berdasarkan frekuensi MN atau BNC binucleic cell dari 500 sel dan 1000 sel yang teramati pada kedua garis, terlihat bahwa pada dosis 0 gray kisaran nilai frekuensi ada pada 0,004 sampai dengan 0,015. Sedangkan pada dosis 2 gray memiliki kisaran nilai 0,25 sampai 0,55. Lalu selanjutnya kesimpulan pada artikel penelitian tersebut. Yang pertama, radiasi pengion sangat efektif menyebabkan kerusakan kromosom, terutama pada terbentuknya mikronukleus sebagai konsekuensi dari patahan ganda DNA yang dapat dimanfaatkan untuk menentukan besarnya dosis radiasi sebagai dasar dosimeter biologi. Yang kedua, distribusi Poisson berguna untuk menganalisis kesuksesan dan kegagalan serta untuk memperkecil presentasi kerugian. Pada jurnal digunakan distribusi Poisson dan indeks dispersi untuk menentukan peluang penyerapan radiasi terhadap pembentukan mikronukleus. Uji mikronukleus atau MN merupakan salah satu indikasi kerusakan struktural kromosom akibat paparan radiasi yang dapat diamati pada sel dengan dua inti dengan cara memblok proses pembelahan menggunakan sitokalasin B. Pada percobaan dilakukan uji MN terhadap dampak gender dan umur. Uji MN terhadap dampak gender akibat radiasi dilakukan dengan memperkirakan rasio frekuensi untuk laki-laki dan perempuan. Sedangkan untuk umur dibedakan melalui rentang umur, di mana akan mulai banyak terbentuk MN atau mikronukleus pada rentang umur lebih dari 60 tahun. Lalu kesimpulan terakhir, frekuensi mikronukleus pada perbedaan umur dan gender dari responden yang diradiasi pada dosis 0 gray sebagai variabel kontrol dan 2 gray akan menunjukkan dosis radiasi sinar X pada 2 gray yang lebih tinggi dibandingkan dengan 0 gray. Akan tetapi pada masing-masing kelompok umur 28 sampai 30 tahun, 42 sampai 43 tahun, dan 50 sampai 51 tahun tidak ada signifikan yang nyata pada hasil frekuensi MN. Hal tersebut dapat disebabkan karena perbedaan kondisi laboratorium dan faktor lain, serta jumlah dan kondisi sampel yang digunakan dengan variasi umur lebih dari 60 tahun. Demikian presentasi dari saya. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.